Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Azhar dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai yang pertama, yaitu stock split atau yang bisa disebut dengan pemecahan saham. Nanti kita akan ada 4 poin tentang pembahasan stock split. Yang pertama yakni pengertian, yang kedua jenis stock split, yang ketiga tujuan stock split, yang keempat contoh stock split. Pengertian stock split atau pemecahan saham yakni perubahan nilai nominal per lembar saham dan perubahan jumlah saham yang beredar sesuai faktor pemecahnya, atau bisa disebut dengan pemecahan nilai nominal saham ke dalam nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat melalui penurunan secara proporsional atas nilai nominal saham. Yang kedua yakni jenis stock split. Jenis stock split sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil atau bisa disebut dengan split up. Yang kedua yakni peningkatan nilai nominal saham atau split down. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan stock split. Tujuan stock split yaitu untuk menempatkan harga pasar saham dalam kisaran perdagangan tertentu yang lebih diminati sehingga akan menarik lebih banyak pembeli. Yang keempat yaitu contoh stock split. Bisa dilihat di sini dari contohnya, yaitu yang pertama sebelum stock split, saham biasa dengan nominal Rp5.000, 600 lembar, total 3 miliar rupiah, kapital surplus 1,5 miliar, laba ditahan 7,5 miliar, modal sendiri 12 miliar. Setelah stock split, saham biasa nominalnya lebih diperkecil menjadi Rp2.500, namun lembarnya 2 kali lipat lebih banyak, yaitu sebanyak 1.200.000 lembar, dengan total tetap 3 miliar rupiah, kapital surplus 1,5 miliar, laba ditahan 7,5 miliar, modal sendiri 12 miliar. Selanjutnya repurchase of stock, yaitu pembelian kembali saham. Yang pertama yaitu alasan melakukan pembelian kembali saham perusahaan itu ada 3. Perusahaan memiliki kelebihan kas. Yang kedua, tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang ketiga, perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Contoh kasus, laba setelah pajak 40 juta rupiah, jumlah saham beredar 500.000, laba per lembar saham 80 rupiah, harga pasar saham setelah dividen 960, price atau earning ratio, rasio harga per lembar yaitu 12 kali. Nah, misalkan perusahaan akan membagikan keuntungan sebesar 20 juta sebagai pembayaran dividen dan pembelian kembali saham perusahaan, maka dividen per lembar saham perusahaan menjadi 20 juta per 500.000 sama dengan 40 rupiah. Dengan demikian, investor berharap nilai saham sebelum dividen dibayarkan adalah sebesar 1.000 rupiah. Dan yang kedua, misalkan perusahaan akan membeli saham dengan dana 20 juta, maka akan dapat dibeli saham 20 juta per 1.000 sama dengan 20.000 saham. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar menjadi 480.000 lembar. Jadi keuntungan per lembar saham menjadi 40 juta per 480.000 sama dengan 83.33 rupiah. Apabila price earning ratio perusahaan tidak berubah sebesar 12 kali, maka harga pasar saham secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, yakni 83.33 rupiah dikali 12 sama dengan 1.000. Dengan demikian, yang diterima investor baik lewat pembagian dividen maupun pembelian kembali adalah sama sebesar 40 rupiah. Cara repurchase itu ada 2. Yang pertama, perusahaan memberikan penawaran membeli langsung di pasar dengan tender penawaran. Perusahaan membuat penawaran formal
kepada pemegang saham untuk membeli sejumlah sahamnya pada tingkat harga tertentu. Harga itu biasanya sedikit di atas harga pasar saat ini. Kemudian pemegang saham dapat mengumpulkan sahamnya untuk kemudian dibeli perusahaan. Yang kedua, dengan membeli langsung di pasar modal, dalam hal ini peran pialang broker akan membantu. Sebagai imbalan, perusahaan memberikan fee sebesar persentase tertentu. Sebelum perusahaan melakukan pembelian saham, sebaiknya perusahaan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pemegang saham mengenai tujuan dan alasan diadakannya pembelian kembali saham perusahaan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.